Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami kali ini mau bikin roti dengan isian yang berbeda ya. Di sini saya isi dengan bubuk keju, dan untuk rotinya sendiri sangat empuk, lembut, bisa tahan berhari-hari. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Untuk resep lengkap, teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 2 kuning telur. Lalu ini kita kocok lepas. Kemudian tambahkan 130 ml susu cair full cream, boleh yang dingin ataupun suhu ruang. Lalu tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu ini kita aduk ya supaya gulanya larut. Nah, jika gulanya sudah larut, kemudian kita tutup ya, kita proofing kurang lebih 15 menit sampai berbusa atau berbuih. Nah, setelah 15 menit ini sudah berbuih seperti ini ya, tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Jika tidak berbusa seperti ini, tandanya raginya mati dan jangan digunakan ya. Kemudian kita aduk dulu supaya gasnya keluar. Lalu tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang. Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream, setengah sendok teh bread improver. Untuk bread improver boleh di skip ya jika untuk konsumsi sendiri atau tidak dijual. Jadi ini tujuannya supaya empuknya tahan berhari-hari ya. Nah, kemudian ini kita aduk ya, kita campur sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan margarin atau butter supaya hasilnya lebih empuk dan aromanya wangi. Gunakan butter ya, tapi sesuai selera aja. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Dan di sini saya uleng cukup menggunakan tangan aja. Jika teman-teman ada mixer boleh digunakan, tapi di sini saya uleng menggunakan tangan, kurang lebih waktunya 5-7 menit sampai adonannya setengah kalis ya. Jika teman-teman menggunakan mixer boleh sampai kalis elastis, tapi di sini saya uleng cukup sampai lembut dan kalis aja. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup ya. Kemudian kita rapikan, kita bulatkan seperti ini. Kemudian kita tutup ya, bisa menggunakan plastik wrap atau serbet bersih. Kemudian kita tunggu sampai 30 menit kurang lebihnya. Nah, setelah 30 menit ini sudah mengembang ya. Kemudian kita kempiskan, kita buang gasnya. Saatnya kita timbang. Di sini saya timbang seberat 20 gram. Jika tidak ada timbangan boleh dikira-kira aja ya. Kemudian letakkan di alas kerja sambil ditutup ya supaya permukaannya tidak kering. Sambil menunggu adonannya rileks, kita siapkan bubuk kejunya. Siapkan wadah, kemudian tambahkan 5 sendok makan bubuk keju. Ini saya gunakan merek Kerry ya, ini enak. Seperti rasanya seperti yang di ayam ricis itu ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan air panas, lalu kita aduk sampai tercampur rata sampai membentuk pasta. Selain menggunakan air panas, boleh dicairkan menggunakan susu yang dipanaskan ya, atau ditambah dengan tepung maizena supaya tambah lebih kental.
Tapi di sini saya cukup menggunakan air panas aja, sudah enak ya rasanya. Nah, seperti ini cukup ya. Kemudian kita ambil satu adonan. Yang pertama kita rounding tadi yang sudah rileks. Kemudian kita pipihkan memanjang seperti ini menggunakan rolling pin. Jika rolling pinnya lengket, boleh ditabur dengan sedikit tepung. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita oleskan dengan kejunya. Kemudian kita gulung seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonannya terisi filling keju ya. Kemudian dirapatkan ya untuk bagian bawahnya, lalu kita posisikan di atas untuk bagian yang sambungannya tadi. Nah, seperti ini ya. Untuk bagian yang dicubit-cubit tadi ditaruh di posisi di atas, kemudian kita susun 4 seperti ini dan kita lipat, lalu kita letakkan di paper cup seperti ini ya. Kemudian kita potong untuk bagian permukaannya seperti ini menggunakan gunting. Nah, jika sudah semuanya kita proofing ya, kita diamkan sampai mengembang, kira-kira mengembang 2 kali lipatnya dari semula. Kemudian saatnya kita beri olesan. Di sini saya beri olesan dengan 1 sendok makan susu bubuk full cream dan secukupnya air, lalu kita oleskan di permukaannya seperti ini. Untuk olesan bebas ya, bisa menggunakan susu cair full cream yang dioleskan di permukaan. Tapi di sini saya lebih senang menggunakan susu bubuk yang dicairkan ya. Hasilnya lebih mengkilap menurut saya. Nah, setelah rotinya mengembang dan sudah kita oles juga, saatnya kita oven. Sebelumnya oven sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya dengan api atas bawah dengan suhu 180 derajat. Lalu kita oven kurang lebih waktunya 20 sampai 25 menit atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya, karena setiap oven itu berbeda-beda. Nah, setelah matang kemudian bisa kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan di cooling rack. Nah, ini sudah dingin ya, bisa kita lihat tekstur rotinya terlihat ya, sangat empuk dan lembut. Dan untuk rasanya ini sangat ngeju banget ya. Jadi ini bubuk keju yang seperti yang ada di ayam ricis itu ya, rasanya persis banget. Tapi di sini saya aplikasikan ke roti, jadi rasanya enak banget ya, ngeju banget. Teman-teman wajib coba ya, semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami Kay kali ini mau bikin roti gulung keju. Ini rasanya enak, gurih, tekstur rotinya lembut banget. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya. Dan untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini.
Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang dan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata sebentar aja. Lalu tambahkan 120 ml air, bisa gunakan yang dingin atau suhu ruang. Kemudian tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata dan kita tutup ya. Kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kemudian ini kita aduk, kita buang gasnya. Lalu tambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 2 sendok makan susu bubuk full cream. Lalu kedua bahan kering ini kita ayak. Kemudian tambahkan 2 sendok makan keju parmesan. Karena kejunya menggumpal jadi ini saya saring. Jika sudah, kemudian kita aduk sebentar. Lalu tambahkan 1 sendok makan margarin, boleh diganti butter atau di mix. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita aduk ya, kita ulen, bisa menggunakan mixer. Untuk waktunya kurang lebih 5-7 menit sampai adonannya lembut. Nah, seperti ini cukup, kemudian bisa kita rapikan dan kita tutup, kita diamkan kurang lebih 30-40 menit. Tergantung suhu ruang juga ya, sampai adonannya mengembang 2 kali lipatnya. Setelah mengembang, kemudian bisa kita kempiskan, kita buang gasnya seperti ini. Lalu bisa kita pindahkan ke meja kerja dan kita rapikan, kita bulatkan seperti ini. Kemudian bisa kita ratakan, kita lebarkan menggunakan rolling pin. Untuk lebarnya kurang lebih 35 kali 25 cm. Nah, jika sudah lebar dan rapi, kemudian kita letakkan keju slice di atasnya sampai menutupi adonan. Oh ya, sambil mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Terakhir kita beri taburan keju parmesan di atasnya seperti ini, kita ratakan. Jika sudah, kemudian kita gulung perlahan. Jika dirasa adonannya lengket, untuk tangan bisa ditabur dengan sedikit tepung ya, untuk memudahkan kita menggulung. Nah, untuk ujung-ujungnya kita rapatkan seperti ini sampai benar-benar rapat. Nah, jika sudah, kemudian bisa kita potong-potong, untuk ukurannya sesuai selera aja. Kemudian bisa kita letakkan di atas paper cup seperti ini. Untuk satu resep ini saya potong jadi 9 bagian. Nah, jika sudah, kemudian bisa kita susun di atas loyang seperti ini dan kita tutup. Kita diamkan sampai mengembang 2 kali lipatnya kurang lebihnya. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat, kemudian kita siapkan 1 sendok makan susu bubuk full cream yang dicairkan dengan sedikit air. Lalu kita aduk sampai tercampur rata seperti ini. Lalu kita oleskan di atas permukaan rotinya. Untuk olesan, teman-teman bisa gunakan susu bubuk full cream yang dicairkan dengan air seperti ini, atau bisa gunakan susu cair full cream atau susu evaporasi, sesuai selera aja ya. Setelah kita oles, kemudian kita oven
Sebelumnya oven sudah saya panaskan kurang lebih 15 menit sebelumnya dengan api atas bawah untuk suhunya 200 derajat. Kita oven kurang lebih 30 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena setiap oven berbeda-beda. Nah, setelah matang kemudian bisa kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan. Setelah rotinya dingin, bisa kita kemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Alhamdulillah roti gulung kejunya sudah jadi. Ini recommended banget untuk dicoba karena rasanya ngeju banget, gurih, tekstur rotinya lembut, dan mudah banget ya cara bikinnya juga cepat. Nah, sekian dulu ya video dari dapur Mami K. Semoga resep ini menginspirasi dan bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami K kali ini mau bikin roti keju. Rasanya ngeju banget karena nanti di adonannya saya campurkan dengan keju parmesan, jadi lebih gurih, rasanya enak banget. Bagi pecinta keju wajib coba ya resep ini. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya. Dan untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 260 ml susu cair full cream. Ini saya memakai yang dingin. Kemudian tambahkan 2 sendok teh ragi instan dan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Kemudian ini kita tutup, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah berbusa ya, tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Kemudian kita aduk sebentar, lalu tambahkan 4 kuning telur. Aduk sebentar aja, kemudian kita siapkan ayakan. Tambahkan 400 gram tepung terigu protein tinggi dan 100 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 4 sendok makan susu bubuk full cream. Lalu semua bahan kering ini kita ayak. Setelah selesai kita ayak, ini akan kita mixer. Sebelumnya kita aduk sebentar dulu. Lalu tambahkan 2 sendok makan margarin atau butter. Di sini saya pakai butter ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan 1,5 sendok makan keju parmesan supaya rasanya lebih ngeju banget dan gurih. Lalu ini kita mixer untuk waktunya kurang lebih 7-10 menit. Jika tidak ada mixer boleh ya diulen menggunakan tangan. Setelah kalis kemudian kita matikan mixernya. Nah, seperti ini sudah cukup ya, sudah cukup kalis.
Kemudian kita rapikan untuk bagian tepi-tepinya. Lalu kita tutup, kita diamkan kurang lebih 45 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kemudian kita kempiskan, kita buang gasnya. Lalu kita timbang untuk beratnya sesuai selera aja. Di sini saya timbang seberat 50 gram. Dengan berat 50 gram, satu resep ini jadi 21. Jadi ini rotinya agak besar ya ukurannya. Setelah kita bagi adonannya atau kita timbang, kemudian kita bulatkan atau kita rounding sampai permukaannya halus seperti ini. Untuk bagian bawahnya bisa kita cubit-cubit, kita rapatkan. Dan untuk adonan yang menunggu sebaiknya kita tutup ya menggunakan serbet atau plastik supaya permukaannya tidak kering. Setelah kita rounding semuanya, kita diamkan dulu kurang lebih 10-15 menit supaya adonannya rileks. Sambil menunggu adonannya rileks, kita siapkan untuk loyangnya. Di sini saya oles menggunakan Carlo yang saya beli jadi, atau bisa juga menggunakan kertas baking paper ya untuk alasnya. Nah, kemudian saatnya kita isi. Kita ambil yang pertama kita rounding tadi dan kita pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Kemudian kita beri isiannya. Di sini saya beri isian dengan keju parmesan dan keju cheddar parut. Kemudian kita tutup, kita rapatkan sampai benar-benar rapat. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai seluruhnya terisi. Kemudian kita susun di atas loyang yang sudah kita oles dengan Carlo tadi. Dan diberi jarak ya supaya tidak saling menempel karena nanti akan mengembang adonannya. Oh ya, sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mamike, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan juga ada video terbaru dari kami. Nah, setelah kita isi semuanya, kemudian kita susun di loyang seperti ini dan kita tutup menggunakan serbet bersih atau plastik. Kita diamkan kurang lebih 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat, kita oles menggunakan susu. Di permukaannya seperti ini. Boleh menggunakan susu full cream atau susu bubuk yang dicairkan dengan sedikit air. Setelah kita selesai oles menggunakan susu di permukaannya, kemudian kita beri taburan keju cheddar parut di atasnya seperti ini untuk toppingnya. Nah, jika sudah saatnya kita oven, sebelumnya oven sudah saya panaskan 15 menit sebelumnya supaya panasnya stabil. Kemudian ini kita oven dengan suhu atas bawah
dengan suhu 180 sampai 200 derajat. Untuk lamanya disesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena setiap oven berbeda-beda. Di sini saya panggang kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini sudah matang ya, kemudian bisa kita keluarkan dari oven lalu kita dinginkan. Hasilnya cantik ya, untuk bagian bawahnya juga tidak gosong. Setelah dingin kemudian bisa kita kemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Alhamdulillah roti kejunya sudah jadi. Bisa dilihat ya, dari tekstur rotinya sangat empuk, lembut, dan rasanya dijamin ini keju banget ya, rasanya gurih banget karena ada keju parmesannya. Ini patut dicoba ya karena enak banget. Nah, sekian dulu ya video dari dapur Mamike. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.